Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Siwi Cipta Dewi dengan NIM 2113041034 dari kelas 2B Pendidikan Biologi akan menyampaikan mengenai persamaan dan perbedaan komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelum menyampaikan mengenai persamaan dan perbedaannya, saya akan menampilkan bentuk silabus dan RPP dari ketiga kurikulum ini. Nah, berikut ini merupakan bentuk silabus dari kurikulum KTSP, di mana komponennya itu terdapat mata pelajaran, kelas atau program, semester, kemudian terdapat standar kompetensi, terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, berikut ini merupakan bentuk silabus dari kurikulum 2013 yang dimana komponennya itu terdapat satuan pendidikan, terdapat kelas, semester, terdapat juga kompetensi inti atau KI, kemudian terdapat kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikut ini merupakan bentuk silabus dari kurikulum Merdeka yang dimana komponennya itu terdapat mata pelajaran, elemen, alur tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk RPP. Berikut ini merupakan bentuk RPP dari kurikulum KTSP yang dimana komponennya itu terdapat satuan pendidikan atau nama instansi, kemudian terdapat mata pelajaran, kelas atau semester, tema, alokasi waktu, kemudian terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kemudian terdapat sumber belajar dan penilaian, kemudian terdapat lampiran. Selanjutnya yaitu merupakan bentuk RPP dari kurikulum 2013 yang mana terdiri dari komponen nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pokok, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian terdapat teknik penilaian, dan terdapat lampiran. Nah, yang terakhir yaitu bentuk RPP dari kurikulum Merdeka yang dimana komponen dalam RPP ini yaitu terdapat satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kemudian ada penilaian. Nah, setelah melihat bentuk silabus dan RPP dari ketiga kurikulum tadi, terdapat persamaan di antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Persamaan yang pertama yaitu struktur kurikulumnya sama-sama dirancang oleh pemerintah, tepatnya oleh Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, beberapa mata pelajaran pada ketiga kurikulum ini masih sama. Kemudian yang ketiga, terdapat kesamaan pada esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, yang artinya siswa yang mencari pengetahuan dan bukan menerima pengetahuan. Kemudian yang keempat, pada ketiga kurikulum ini memiliki komponen-komponen kurikulum yang sama. Misalnya pada silabus yang sama-sama memiliki komponen materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Kemudian pada RPP terdapat komponen yang sama, yaitu berupa materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Walaupun ketentuan-ketentuan dari komponen tersebut terdapat perbedaan pada setiap kurikulumnya. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Perbedaan yang pertama yaitu pada kurikulum KTSP. Pada komponen silabus dan RPP kurikulum KTSP menggunakan standar kompetensi yang kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan pemilikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai melalui mata pelajaran tertentu pada setiap tingkat atau semester. Kemudian, kompetensi dasar merupakan acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Perbedaan yang kedua yaitu pada kurikulum 2013. Pada komponen silabus dan RPP kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti yang akan diturunkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti merupakan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang sama, mengacu pada kompetensi inti. Kemudian yang ketiga pada kurikulum Merdeka. Komponen silabus dan RPP kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang disesuaikan pada fase-fasenya, yaitu fase A, B, dan C untuk jenjang sekolah dasar, fase D untuk jenjang SMP, dan fase E dan F untuk jenjang SMA. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, sebagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.